Oke, jadi ini adalah cerita di ketinggian 1760 kalau nggak salah, di campnya Gunung Andong. Jadi ketika itu lagi jalan-jalan di Gunung Andong dan sampai puncak itu malam hari jam 11 malam. Perjalanan jadi jam 9 sampai jam 11. Terus bikin tenda, dan ini adalah kondisi pagi-pagi. Kondisi pagi ketika habis subuh kita dari camp jalan ke puncak. Ya paling 5 menit dari jam, kembali ke cerita malam, mungkin dari jam 11 sampai 11 malam, bikin tenda jam 12, terus kita tidur shift, bikin indomie sambil goreng indomie doang sih, godok indomie sambil bikin kopi, terus kita istirahat sampai subuh. Sebelumnya mungkin ketika perjalanan ada cerita-cerita yang menarik. Ada ya, salah satu best momennya itu ketika tiba-tiba salah satu temen itu merasa digondeli padahal temannya nggak ada yang narik. Jadinya menakutkan. Jadi ya itu cerita perjalanan berangkatnya, betul. Dan ya dibayar lunas lah sama kondisi pagi yang begitu indah. Ramai juga di atas itu, ramai, jadi nggak terlalu menakutkan lah. Untuk puncak yang tergolong pendek sih enak buat pemula. Dan sekitarnya ini banyak banget ini tenda-tenda yang sama warna oranye, warna biru, jadi harus ditandai sih kalau misalkan kalian naik ke sini. Gitu. Harus ditandai kalau naik supaya nggak keliru kalau masuk. Gitu. Dan ini adalah pemandangan dari sekitaran Gunung Andong di jam 6 mungkin ya, jam 6-an. Jadi posisinya udah terang, udah bisa ngelihat gunung sekitarnya. Iya kan? Betul Alisa. Gitu. Dan posisinya untungnya nggak hujan, katanya tuh sorenya tuh hujan, tapi kita naiknya dari malam jadi tidak hujan. Ya ini adalah sekitarnya, kalian bisa nikmatin pemandangannya. Gitu. Dan ya silahkan di guys. Wush, pemandangannya bagus sekali kalau misalkan sudah sampai camp. Dan ya view untuk jalan ke puncak, ini puncaknya nggak jauh, 5 menit paling. Dan pemandangannya cakep sekali. Buat kalian yang mau coba, mungkin coba dulu. Nggak terlalu tinggi, cuman 1700 dan kalian dapat view merbabu. Mungkin ini aku nggak ngerti. Cakep asli. Buat kalian yang mau lihat langsung aja, menurutku sih the best. Ini posisi puncaknya seperti biasa, pasti ada bendera merah putih. Banyak orang foto di atas, jadi ya mungkin kalian bisa bersabar. Gitu ya. Dan ketika turun,
Dan ketika turun, salah satu best moment yang paling teringat itu ketika turun jam berapa itu ya, 8, jam 8 apa jam 9 gitu. Posisi kita turun santai. Sebenarnya kalau turun itu cuma 1 jam, nggak sampai 1 jam, setengah jam lebih dikit. Itu udah sampai bawah ya, cuman posisinya kita santai gitu kan, turun. Nah, ada momen paling berharga buat gua personally yang nggak bisa terlupakan. Kondisinya ketika itu tuh di pos 2 dari puncak kita ke camp, kita beres-beres, ngukutin semuanya, habis itu kita turun. Dan ketika udah dari camp turun ke pos 3 terus ke pos 2. Nah, sampai pos 2 kita tukeran barang. Di situ aku sama temanku yang bawa carrier, tenda dan sebagainya kita tukar biar nggak berat dari pos 2 ke pos 1. Di situ jalan paling 5 menit sambil nunggu yang mau apa pipis dan sebagainya pindah. Nah, di situ kita switch barang flanel yuk, terus flanelnya tak bawa, flanelku kesayangan biru hitam tak centelin di tenda dan dibawa turun di atas tenda, posisinya terkubet. Nah, di sini momen paling ganjil sepanjang perjalanan kedua ya. Jadi ketika naik itu ada momen, ketika turun juga ada momen. Karena di sini ketika pos 2 kita jalan nggak sampai 5 menit, tikungan kita foto, di situ flanel gua hilang. Seriously, flanel gua hilang. Dan ya nggak ngerti kemana hilangnya, itu nggak ngerti, dibawa siapa juga nggak ngerti. Pokoknya kondisinya tuh normal, nggak jatuh, nggak tersangkut, nggak mabur dan sebagainya. Kita murni foto, tahu-tahu di foto itu kita hilang, dan kita ngehnya ketika udah sampai pos 1. Kita berhenti, ngecek bawa pipis lagi, flanelku hilang. Tak luruh dong ke pos 2. Pelan-pelan ke atas nggak ada lagi. Gua lihat jalannya, tumbuhan tanaman kanan kiri nggak ada semuanya. Dan oke, ya udah, karena di situ kita nggak nemu, jadi ya udah kita ikhlasin aja. Posisinya ini adalah hal ganjil ketika turun yang gua dan anak-anak alamin gitu, teman-teman. Dan aneh juga sih karena ya nggak ada yang sadar kalau kondisinya seperti itu. Tapi ya namanya juga gunung ya kan, kita nggak tahu di situ nggak cuma ada manusia, ada hewan juga, ada makhluk lain juga gitu. Dan kita turun sampai bawah jam 10 lah. Habis itu kita leren sebentar di base campnya di bawah itu sambil ya leyeh-leyeh lah, tiduran, terus ada yang beli minum, ngobrol dan sebagainya. Kita bahas flanelku yang hilang, terus bahas diganduli dan sebagainya. Itu kocak sih, ini adalah momen paling keren, dan ini tuh bareng sama anak-anak KKN. Oke, jadi ini adalah best moment dan pengalamanku. See you part 2 guys ya. Thank you.